Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan bahas tentang Indodax lagi ngeprank kayaknya ya. Indodax lagi ngeprank banget. Tapi saya nggak tahu ya ini prank atau bukan. Sebenarnya tadi tuh hari ini tuh saya mau bahas tentang COTI ya, COTI itu ya kalau misalnya bahasa Indonesianya ya kan, si apa namanya yang mau listing ke Indodax. Cuma kan sebelum saya ngebahas tentang COTI tadi, tiba-tiba ada berita tentang tiba-tiba Live itu listing ke Indodax gitu ya. Oke, bagi yang nggak tahu Live itu oke. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Sebarkan biar tidak ada terjadi pembodohan-pembodohan publik mengatasnamakan cryptocurrency. Oke. Nah, membahas tentang Indodax ya kan, membahas tentang Indodax. Oke, kita bahas tentang Indodax yang katanya market top se-Asia gitu kan ya. Nah, jika tadi saya tuh tadinya tuh mau bahas tentang tadinya saya mau bahas tentang ini nih ya. Ini manggilnya apa ya? Kati aja ya, biar si Kitty ini ya, biar cucu-cucu gimana gitu kan. Si Kitty ini mau listing di Indodax ceritanya ya kan. Tanggal 10 itu udah open deposit. Jadi open deposit itu belum bisa ditradingkan ya kalau udah. Jadi kita bisa beli si Kitty ini di market luar, habis itu kita bisa depositkan besok tanggal 10 jam kira-kira jam 2 gitu kan ya. Tapi untuk tradingnya, untuk open trade-nya itu masih tanggal 11, masih sekitar 2 hari lagi dari video ini dibuat. Nah, membahas tentang COTI, kalau misalnya kalian nanya COTI itu apa sih Bang dan sebagainya. Ini COTI ini si Kitty ini udah termasuk keren banget guys ya. Saya bilang keren banget karena saya ngeliat webnya dan lain sebagainya itu keren banget ya. Kalau misalkan kita ngeliat ya mana kok. Nah ini ya, si Kitty ini lagi harganya sekitar 313 rupiah ya kan. Dari volume 24 jam ini kurang lebih sekitar 18 miliar dengan sirkulasi supply sekitar 514 juta si Kitty. Dan total supply-nya adalah kurang lebih 2 miliar. Dan harga sekitar 313 dan ini adalah koin, oke? Si Kitty ini adalah koin bukan si token. Dari websitenya bisa kita lihat ya kan, bisa kita lihat bahwasanya si Kitty ini udah dibilang adalah salah satu project serius yang bisa digadang-gadang akan menjadi top 100 CMC atau mungkin sudah pernah menjadi top 100 CMC ya. Karena di program projectnya si Kitty ini tadi ya banyak sekali tentang payment gateway di mana si Kitty ini mendapatkan sebuah fasilitas yang bisa didukung dengan pembayaran apapun. Bahkan si Kitty ini mengklaim, bisa lihatnya sendiri ya, mengklaim bahwasanya si Kitty ini adalah sebuah puzzle yang hilang dari dunia blockchain gitu kan ya. Di sini kan dia dijelaskan in era of everything digital ya kan, di sekarang ini serba digital gitu kan. Bisa kalian lihat gitu kan bahwasanya alat pembayaran dan sebagainya ya ini seperti kayak PayPal dan sebagainya gitu kan. Jadi si Kitty ini adalah alat pembayaran yang berbasis blockchain yang dimana bisa transparansi dan bisa secepat apapun bisa dilakukan tanpa regulasi apapun yang dibutuhkan oleh dunia gitu. Intinya dia mengklaim bahwasanya dia itu adalah puzzle yang hilang. Bisa kalian searching di sini, di sini tentang kalian tahu tentang sebagaimana proyeknya si Kitty. Kalau misal penilaian saya adalah dia projectnya bukan main-main ya. Jadi istilah kata harganya memang udah benar-benar asli gitu kan. Jadi memang harganya segitu. Nah, lalu prospeknya apakah bagus di Indodax? Saya bilang jujur ya. Saya bilang projectnya bagus. Tapi kalau nanya, Bang kira-kira si Kitty ini bakal naik apa enggak? Saya jawab enggak. Oke. Kalau nggak percaya, silahkan coba ya. Silahkan beli Kitty. Habis itu coba nanti lihat waktu listing Indodax apakah naik atau enggak. Oke. Yang pertama alasan saya udah jelas ya. Indodax yang dulu bukan lain yang sekarang gitu kan. Jadi FOMO-nya Indodax udah bukan seperti yang dulu, udah jauh banget gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, projectnya si Kitty ini dia kan payment gateway ya, dimana dia menggantikan beberapa mata uang atau beberapa alat pembayaran sebagai si Kitty ini tadi. Nah, dari bisa kita ngelihatnya, silahkan kalian lihat white papernya, silahkan kalian lihat teknologinya apapun dan lain sebagainya gitu kan ya. Si koin Kitty ini tadi pokoknya udah keren banget ya kan. Tapi jikalau kita ngelihat ya kan, bisa tentang harganya itu tadi ya, kita coba lihat di CoinMarketCap. Nah, bisa lihat bahwasanya si Kitty ini sekarang sedang harganya 312 rupiah. Dan kalau misalkan kita ngelihat pergerakan harganya mulai dari kita maksimalin aja ya ke AL-nya aja. Bagaimana pergerakan harganya ketika dia mulai dari launching dan lain sebagainya, kita coba ya. Nih ya, harga ini yang kuning ini ya. Yang ini nih.
sekitar pertama kali di launching itu sekitar harganya ini kita bisa ngelihat bahwasanya sekitar Rp1.287 ya kan. Tertingginya itu sekitar berapa ini? 1.500-an ya, lalu sekarang turun ke sekitar 322 perak ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya harganya stabil itu memang di harga 300 perak sesuai dengan utilitas dan use case-nya itu tadi. Nah, dalam artian dari kalau misalkan kita ngelihat dengan grafik ini tidak terjadi perubahan atau signifikan dan tidak ada news apapun tentang dobrakan si Kitty ini, nggak ada apapun gitu. Jadi masuk di Indodax ini akan terjadi apa Bang? Tidak akan terjadi apa-apa ya. Harganya akan 312 atau di ranah sekitar Rp400 gitu. Kalaupun ada terjadi pump gitu, itu pasti pumpnya lokal gitu. Jadi paus Indodax ini sedang menjebak kalian. Jadi kalau misalkan mau beli COTI, mau beli si Kitty ini tadi, belilah sesuai dengan logis ya, sesuai dengan logis kalian aja gitu ya. Beli kurang lebih 5 juta sampai 10 juta mah nggak apa-apa gitu, tapi take profit dengan masuk akal juga, nggak usah terlalu berharap yang maksimal, nggak usah terlalu halu dia akan naik 2 kali lipat, 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Cukup 10 sampai 20% mungkin cukup apabila terjadi fase pump di situ. Jadi hit and run aja gitu. Jadi tidak ada jaminan si Kitty ini tadi akan naik secara signifikan di dalam Indodax ya kan. Mengingat volumenya Indodax ini masih sangat rendah. Di si Kitty ini juga udah sekitar 18 miliar ya, 18 miliar gitu, oke. Jadi kesimpulannya adalah si Kitty tidak akan terjadi apa-apa. Nah, itu. Lalu yang kedua, ini si Live, oke. Saya sedikit lucu-lucu gimana gitu ya, lucu-lucu gimana gitu ngebahas tentang Live gitu kan. Nih ya, Live belum terdaftar di CMC, jadi terdaftarnya Live itu ada di CoinGecko. Nah ini ya, jadi si Live itu belum ada di CoinMarketCap ya. Coba kita bandingkan ini antara si Kitty sama si Live ini tadi. Live ya kan, ini harganya sekitar 1 perak sekarang ya, harganya 1 perak sekarang. Dengan sekarang ini coba kita ngelihat ya, Live ini ada di market mana nih, di Tokonomi Exchange ya. Ini kurang lebih volumenya hanya sekitar 7,8 juta ya. Jadi menurut saya Indodax ini ngeprank lagi sumpah. Ini menurut saya loh, Indodax ini lagi ngeprank banget ya kan. Lalu juga dia belum listing di CMC dan bukan project bukan project top juga, tiba-tiba listing di Indodax. Entah bagaimana ceritanya, apa the power of orang dalam ya, saya tidak tahu ya. Kalau misalkan kita ngelihat ya perbandingannya, ini si Kitty ini adalah sirkulasi supply 514 juta ya kan, dengan volume 24 jam kurang lebih 18 miliar. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya perbedaan yang sangat jauh banget ya antara Live dan ini juga ada di Tokonomi Exchange. Dan asal kalian tahu, oh iya, sekedar pengetahuan juga, si Kitty ini udah listing di Binance ya. Jadi kalau misalkan listing di Binance itu udah bukan kaleng-kaleng lagi, oke? Dia jadi nih tuh lihat nih ya, Binance ini volume 24 jam kurang lebih 9 atau kurang sekitar 10 miliar lah. 10 miliar di Binance. Jadi kalau misalnya udah di Binance, apalagi udah di KuCoin, udah di BitMax dan Bithaham Global, wah udah keren banget lah. Jadi ini bukan project kaleng-kaleng. Tapi untuk kenaikan yang signifikan ini mungkin tidak akan mungkin karena memang di Binance saja udah listing tapi harganya masih segitu, apalagi di Indodax gitu. Jadi jangan terlalu berharap. Nah, yang pertama ini skala Indodax ini tadi yang paling lucu adalah ini nih ya. Total supply-nya Live di sini ditulis 231.250.000. Sedangkan yang asli ya, supply-nya itu 23 miliar gitu. Ini nggak tahu ini tipe atau seperti apa, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu si Indodax ini lagi tipe atau seperti apa. Intinya kita bisa melihat bahwasanya si Live ini ditulis sekitar 231 juta, padahal supply aslinya adalah 23 miliar gitu dengan harga Rp1. Dan apakah saran Abang untuk membeli Live ini sama sekali? Kalau saya pribadi jangan pernah membeli Live guys. Ini ya, ini adalah calon-calon seperti koin-koin 1 digit lainnya. Jadi kalau misalnya kalian, jadi gini, kelipatan Indodax itu adalah rupiah, dan kelipatan rupiah yang paling terkecil itu adalah Rp1. Berarti kelipatan dari Rp1 adalah Rp2. Jadi untuk kalian membeli Live di harga Rp1, terus kalian ngejual di harga Rp2 itu sangat-sangat sulit. Jangankan ngejual di Rp2, bisa jadi tidak ada terjadi buy order atau tidak ada yang membeli Live di Indodax. Jadi kalau misalkan kalian beli Live akan selamanya terjebak ya, akan selamanya terjebak di dalam sirkulasi Live itu tadi. Jadi mau ngejual 1 perak pun susah gitu ya. Jadi ini logikanya nggak akan bisa. Supply-nya banyak banget guys, sekitar 23 miliar ya kan. 23 miliar dengan harga 1 perak ini, dengan perbandingannya udah sangat jauh banget dibandingin sama si Kitty yang volumenya itu sekitar 19 miliar lah. Jadi ini volumenya satu harinya aja nggak nyampe 7 juta gitu ya. Untuk token yang paling lucu ya, yang paling lucu sepanjang sejarah saya main Indodax ini adalah ini guys.
Paling lucu. Biasanya Indodax itu selalu mengutamakan kualitas tanpa batas, oke? Tetapi sekarang selalu mengutamakan kuantitas tanpa batas, oke? Jadi apakah sepenting itukah ya? Entah the power of orang dalam, entah the power of uang atau apalah itu, lalu saya nggak tahu, nggak ngerti juga di Indodax sekarang kebijakannya entah seperti apa karena si Live ini adalah pemimpinnya itu. Jadi CEO Indodax itu Oscar Darmawan itu kan, itu berkecimpung dulunya nggak tahu sekarang masih ada di Live apa enggak. Dulunya itu adalah penasehat si Live ini tadi gitu kan. Jadi Live ini masih ada hubungan gitu sama dengan Oscar Darmawan. Jadi nggak tahu ini ya. Jadi ceritanya si Live ini bisa listing di Indodax ini cuma lucu aja gitu. Sepanjang sejarah saya bermain cryptocurrency gitu kan, Indodax ini seolah menjatuhkan harga dirinya gitu kan. Token yang tidak ada volumenya dimasukkan ke Indodax. Apa mungkin ada maksud lain di samping itu juga, kita nggak tahu gitu. Kalian kalau misalkan beli ya silakan cobakan rasakan sensasi Live ini. Oh ya, Live ini saya nggak tahu ya harus ngomong apa lagi ya. Jadi intinya kalau pendapat dari saya, jangan beli Live, oke? Jangan beli Live. Kalau misalkan kalian beli Live, takutnya kalian akan terjebak seperti koin-koin Rp1 lainnya gitu ya. Jangan terjebak kalau misalnya kayak gitu. Kita coba lihat ya. Kalau dibandingkan sama si Kitty mah udah jauh banget ya. Coba kita lihat ya. Nah, nanti kalian akan terjebak seperti guard ini. Guard, coba kita lihat guard ya. Kita lihat guard ya. Kita bandingkan si Live ini dengan guard. Ingat ya, si Live ini tadi kan harganya Rp1, supply-nya 23 miliar ya kan, 23 miliar. Nah, ini nih sekarang adalah si guard ini tadi ya kan, si guard ya, si guard. Aduh. Coba kita ngelihat pasar-pasar. Nah ini guys, guard ini dengan volumenya kurang lebih sekitar 500 juta ya di hari ini ya, 500 juta, volume 24 jam ya kan, dengan suplai beredar sekitar ini nih, kita silakan kalian, ini 68 miliar ya. Ini sekarang harganya adalah 0,2 perak ya, 0,2 perak dibandingkan dengan Live yang sekarang harganya 1 perak dan tidak ada volume sama sekali, 7 juta. Sekarang ini aja ya, volumenya mencapai 500 juta, ini tidak bisa bertahan walaupun di Indodax itu harganya Rp1. Bisa kita ngelihat ya, guard itu kan harganya Rp1 nih. Guard ini kan harganya Rp1, tetapi di sini adalah 0,22 rupiah karena Indodax merupakan kelipatan dari Rp1 itu tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian membeli Live ini benar-benar salah, bisa duit kalian nyangkut ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. saya nggak perlu, oke bang, kenapa lo nggak analisis tentang projectnya Live dan sebagainya, enggak sih. Mungkin di the next time aja coba kita ngelihat apakah pendapat saya salah atau seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian beli si Kitty ini tadi, boleh aja, tetapi yang logis profitnya, oke? Boleh aja kalau misalnya beli Kitty karena dia projectnya bagus. Tapi kalau misalnya kalian Live, kalau misalkan saya Andi Firmansyah bilang bahwasannya jangan membeli Live kalau misalkan kalian nggak mau nyangkut seperti guard atau koin-koin yang delis yang lainnya gitu. Kalau misalkan pendapat saya bisa jadi the power of orang dalam sih ya, kalau misalkan si Live ini tiba-tiba listing di Indodax gitu kan. Oke, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya, sebarkan atau share ke semua teman kalian biar kalian tahu informasi-informasi apa saja yang sedang terjadi atau drama-drama apa saja yang sedang terjadi di dalam dunia cryptocurrency mau di Indonesia ataupun mancanegara. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.